Sebagai Direktur Utama Logistik Medis Internasional, Adinda Kirana terbiasa mengendalikan distribusi yang menentukan hidup dan mati. Ia percaya pada jadwal, sensor, dan pengamanan berlapis. Namun malam itu, di sebuah gudang pelabuhan yang tak tercantum di peta, ia menyadari satu hal yang membuatnya gentar. Rasa aman justru datang dari pria yang seharusnya hanya berdiri di belakangnya. Adinda Kirana tidak pernah menyukai pelabuhan di malam hari. Bau asin, udara lembab, dan suara logam yang beradu selalu mengingatkannya pada satu hal, risiko. Di tempat seperti ini, satu kesalahan kecil bisa berarti keterlambatan distribusi obat, hilangnya alat medis, atau lebih buruk, nyawa yang tak tertolong tepat waktu. Namun malam itu, ia berdiri di depan gudang Delta 7, fasilitas logistik rahasia yang hanya muncul di dokumen internal dengan kode, bukan nama. Lampu sorot menyinari kontainer-kontainer bersegel merah. Hujan baru saja berhenti, menyisakan genangan yang memantulkan cahaya kekuningan. Segel dicek ulang, kata Adinda tegas. Sudah Bu, jawab kepala gudang. Sesuai protokol. Adinda mengangguk, tapi matanya tetap menyisir setiap sudut. Ia sudah terlalu lama berada di dunia ini untuk percaya sepenuhnya pada kata sudah. Dunia distribusi medis bukan hanya soal logistik. Ini tentang kepentingan, kontrak gelap, dan orang-orang yang bersedia membayar mahal untuk membuat satu kontainer tersesat. Saat itulah ia melihatnya. Seorang pria berdiri tidak jauh di belakangnya, tinggi, tegap. Seragam pengamanan tanpa atribut mencolok. Posturnya lurus, tapi tidak kaku. Tatapannya tidak berkeliling liar, justru fokus, seperti sedang membaca pola. Siapa itu? Tanya Adinda pelan, tanpa menoleh. Kepala pengamanan baru, Bu. Jawab asistennya cepat. Aksara Wirajaya. Nama itu tidak langsung berarti apa-apa bagi Adinda. Namun kehadirannya, itu yang terasa berbeda. Aksara melangkah mendekat saat dipanggil. Langkahnya tenang, tidak tergesa, tidak ragu. Selamat malam, Bu Adinda. Sapanya. Suaranya rendah, terkendali. Saya Aksara, bertanggung jawab atas pengamanan malam ini. Adinda menoleh. Tatapan mereka bertemu. Ada jeda sepersekian detik. Cukup singkat untuk diabaikan, cukup panjang untuk terasa. Tatapan Aksara tidak menilai, tidak mencari celah. Tatapan itu membaca. Seolah ia sedang memetakan resiko, bukan memandang seorang perempuan berkuasa. Kita cek kontainer pendingin, kata Adinda akhirnya. Disarankan lewat jalur kiri, jawab Aksara tanpa menunggu perintah lanjutan. Area kanan terlalu terbuka. Kamera sudut mati karena hujan tadi. Adinda berhenti melangkah. Kamera mati, ulangnya. Sudah aktif kembali sekarang, jawab Aksara tenang. Tapi celah 10 menit itu cukup untuk menanam masalah. Adinda menatapnya tajam. Dan kamu baru datang hari ini. Betul, jawab Aksara. Justru itu saya melihat tanpa bias. Hening jatuh singkat. Kepala gudang melirik cemas. Adinda mengangguk. Lewat kiri. Mereka berjalan menyusuri lorong sempit di antara kontainer. Suara langkah bergema. Udara dingin dari unit pendingin menyelimuti. Aksara berjalan setengah langkah di belakang, posisi yang tepat. Tidak mendahului, tidak terlalu jauh. Adinda membuka tablet, memeriksa suhu, waktu pengiriman, dan jadwal kapal. Semua tampak normal, terlalu normal. Berapa lama kamu di dunia ini? Tanya Adinda tiba-tiba. Cukup lama untuk tahu bahwa sabotase jarang terlihat di layar. Jawab Aksara. Biasanya tersembunyi di manusia. Jawaban itu membuat Adinda mengangkat alis. Ia tidak menyukai jawaban filosofis. Tapi yang ini, akurat. Saat mereka berhenti di depan kontainer utama, angin laut berembus lebih kencang. Hujan kembali turun. Pelan, lalu rapat. Atap gudang berderak. Lampu sorot berkedip sebentar. Adinda merasakan ketegangan menjalar. Bukan panik, lebih seperti kewaspadaan yang meningkat. Kalau listrik padam,
Tanyanya. Generator siap. Jawab Aksara. Dan jalur keluar ada 2. Saya sudah tandai. Adinda menoleh. Kamu menandai tanpa diminta? Tugas saya memastikan ibu tidak perlu bertanya saat situasi berubah. Jawab Aksara. Kalimat itu jatuh tepat di tempat yang tidak disangka Adinda. Ia terbiasa menjadi orang yang bertanya, memerintah, mengendalikan. Mendengar seseorang menghilangkan beban itu, bahkan sebentar, terasa asing. Lampu sorot stabil kembali. Pemeriksaan selesai. Kontainer aman. Baik, kata Adinda. Kita kembali. Saat mereka berbalik, sebuah truk melintas terlalu dekat. Roda menyipratkan air. Aksara refleks melangkah setengah ke depan. Posisi tubuhnya melindungi Adinda dari cipratan. Gerakannya cepat, naluriah, tanpa menyentuh. Namun Adinda merasakannya. Rasa aman, bukan karena pagar, bukan karena kamera, melainkan karena seseorang siap bergerak sebelum bahaya tiba. Ia berhenti melangkah. Aksara juga berhenti, menyadari. Ada yang tidak beres, Bu? Adinda menggeleng pelan. Tidak. Tapi di dalam dadanya sesuatu bergerak. Mereka tiba di mobil pengawalan. Aksara membukakan pintu. Adinda masuk ke kursi belakang. Mesin menyala. Hujan menghantam kaca depan. Di dalam kabin sunyi turun. Sunyi yang tidak canggung. Sunyi yang rapi. Adinda membuka tablet, lalu menutupnya lagi. Untuk pertama kalinya malam itu, ia tidak merasa perlu memeriksa apapun. Aksara, katanya pelan. Iya, Bu. Kalau kamu bekerja denganku, satu hal yang wajib. Siap. Jangan pernah membuatku lengah. Jawaban Aksara datang tanpa ragu. Justru itu tujuan saya, Bu, supaya Ibu bisa bernafas. Mobil melaju meninggalkan pelabuhan. Lampu-lampu gudang menjauh. Hujan perlahan mereda. Adinda menyandarkan kepala ke sandaran kursi. Matanya terpejam sebentar. Bukan tidur, hanya diam. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, pikirannya tidak berlari. Dan itu membuatnya takut. Karena Adinda Kirana tahu betul. Di dunia logistik medis, rasa aman adalah kemewahan. Dan kemewahan selalu datang dengan harga. Di kursi depan, Aksara menyetir dengan fokus penuh. Namun di balik ketenangannya, ia menyadari satu hal yang sama berbahayanya. Tatapan di gudang malam itu bukan sekadar awal tugas, melainkan awal ketarikatan. Dan ketarikatan dalam dunia ini selalu mengundang masalah. Pagi pertama Adinda Kirana bekerja bersama Aksara Wirajaya dimulai dengan satu hal yang tidak biasa. Ia tidak menunggu siapapun. Jam di dinding ruang kerjanya menunjukkan pukul 5.45. Biasanya, pada jam segitu, pengawalan baru akan sibuk menyesuaikan ritme. Ada yang terlambat, ada yang masih bertanya rute, ada yang terlalu banyak bicara untuk mencairkan suasana. Hari itu berbeda. Mobil hitam sudah terparkir rapi di halaman kantor pusat. Mesin mati, kaca bersih tanpa noda air hujan semalam. Aksara berdiri di samping pintu, kedua tangan di belakang punggung, tatapan lurus ke depan, seolah sudah berdiri di sana lebih lama dari yang seharusnya. Adinda berhenti sejenak di depan pintu gedung. Ia tidak suka keterkejutan, namun ini efisien. Aksara membuka pintu tanpa suara berlebihan. Tidak ada sapaan basa-basi, hanya anggukan kecil. Pagi, Bu. Adinda masuk, duduk, mobil melaju. Tidak ada musik. Tidak ada pertanyaan, tidak ada obrolan yang dipaksakan. Hanya suara ban di aspal pagi dan ritme kota yang baru bangun. Beberapa menit pertama, Adinda menunggu, bukan menunggu sesuatu terjadi, melainkan menunggu kesalahan. Ia terbiasa menemukannya di awal. Namun 15 menit berlalu, lalu 30. Rute dipilih tepat, tidak tercepat tapi paling stabil. Menghindari titik rawan. Menghindari simpang yang sering macet mendadak. Adinda melirik kaca spion. Aksara menyetir dengan fokus penuh. Bahunya rileks, tapi waspada. Sesekali matanya bergerak ke spion samping. Bukan gelisah, melainkan terukur. Kamu hafal kota ini?
Tanya Adinda akhirnya. Hafal pola, Bu. Jawab Aksara tanpa menoleh. Kota berubah, pola jarang. Jawaban itu membuat Adinda menghela napas pelan. Bukan karena lelah, tapi karena ia setuju. Hari itu berjalan padat, rapat berlapis, kunjungan ke fasilitas penyimpanan dingin, penandatanganan kontrak distribusi lintas pulau. Setiap perpindahan dilakukan tanpa jeda yang mengganggu. Aksara selalu tiba lebih dulu, menunggu tanpa terlihat menunggu. Di gudang kedua, suhu turun drastis karena gangguan sensor. Tim teknis panik. Adinda berdiri menunggu keputusan. Bu, kata Aksara pelan di belakangnya, kalau sensor ini rusak total, kita masih punya jendela waktu 20 menit sebelum resiko meningkat. Solusi? Tanya Adinda cepat. Pindahkan 2 kontainer ke unit cadangan. Jangan semua. Sisakan 1 untuk umpan kalau ini sabotase. Adinda menoleh tajam. Kamu curiga? Saya tidak percaya kebetulan di hari pertama. Jawab Aksara datar. Adinda memberi isyarat. Lakukan. 20 menit kemudian, sensor kembali normal. Tidak ada kerusakan fatal. Namun Adinda tahu, keputusan barusan menyelamatkan lebih dari sekadar jadwal. Saat makan siang, Adinda duduk di ruang kerjanya. Makanan tersaji, namun ia tidak langsung makan. Kamu makan? Tanyanya tiba-tiba. Aksara berdiri di dekat pintu. Sudah, Bu. Kapan? Sebelum ibu keluar dari rapat tadi. Adinda mengangguk. Tidak ada basa-basi, ayo makan bareng. Tidak ada rasa tersinggung. Semuanya tepat pada tempatnya. Dan justru itu yang mulai terasa aneh. Biasanya, ia merasa harus menjaga jarak dengan bawahannya, menegaskan batas, menyaring kata. Dengan Aksara, batas itu terasa alami, tidak perlu ditegaskan, tidak perlu dipamerkan. Sore hari, hujan turun lagi. Jadwal berubah, 1 pertemuan dibatalkan. Adinda memutuskan pulang lebih awal, keputusan langka. Di dalam mobil, suasana tetap sunyi. Namun kali ini, sunyi itu nyaman. Adinda membuka berkas, lalu menutupnya lagi. Tangannya berhenti di udara, ragu. Aksara? Iya, Bu. Kamu selalu seperti ini? Maksud Ibu? Diam, tepat, tidak berlebihan. Ada jeda sepersekian detik sebelum Aksara menjawab. Diam itu bukan kebiasaan, Bu. Itu pilihan. Kenapa memilihnya? Karena orang yang paling sering diserang, biasanya yang paling banyak bicara. Adinda tersenyum tipis, bukan senyum ramah, senyum pengakuan. Mereka tiba di depan apartemen Adinda. Aksara turun lebih dulu, membuka pintu. Hujan masih turun, udara dingin, lampu-lampu kota mulai menyala. Adinda berhenti sebelum keluar, menatap Aksara. Kamu tahu satu hal? Katanya pelan. Apa, Bu? Kamu membuat hari ini lebih ringan. Aksara tidak tersenyum, tidak juga menunduk berlebihan. Itu bagian dari tugas saya. Adinda keluar, pintu tertutup, mobil mundur perlahan. Di balik kaca apartemennya, Adinda berdiri lama. Ia menatap ke bawah, melihat mobil hitam itu menghilang di tikungan. Baru malam itu ia menyadari sesuatu yang membuat dadanya mengencang. Ia mulai menunggu. Bukan menunggu laporan. Bukan menunggu hasil. Melainkan menunggu kehadiran yang diam tapi pasti. Dan di tempat lain, Aksara menyetir menuju pos pengamanan. Tangannya tetap stabil, namun pikirannya bergerak. Ia tahu, disiplin tanpa suara hanya bekerja sampai seseorang terlalu terbiasa merasa aman. Dan ketika itu terjadi, hujan tidak pernah datang sendirian. Ia selalu membawa keterlambatan, kesalahan, atau kebenaran yang dipaksa muncul. Pagi itu, langit Surabaya menggantung rendah, seperti ditahan kawat. Awan hitam berlapis bergerak pelan dari laut, dan angin membawa bau besi basah ke area pelabuhan. Adinda Kirana berdiri di ruang kontrol Pelabuhan Timur. Mata terpaku pada layar besar yang menampilkan jadwal kapal distribusi medis lintas pulau. Kapal Arunika 9 seharusnya sudah sandar 30 menit lalu. Tertahan cuaca? Tanya Adinda. Datar. Petugas pelabuhan mengangguk ragu. Hujan deras di perairan luar, Bu. Ombak naik. Adinda tidak menjawab. Ia tahu cuaca.
Ia juga tahu kapan cuaca dijadikan alasan. Aksara berdiri setengah langkah di belakangnya. Tangannya terlipat rapi. Matanya tidak ke layar, melainkan ke pintu samping. Ke lorong sempit yang jarang dipakai. Ke gerak orang-orang yang berlalu terlalu cepat. "Bu," katanya pelan, hampir tenggelam oleh suara hujan di atap seng. "Kalau kapal tertahan, gudang pendingin kita akan penuh dalam 1 jam." Adinda menoleh. "Solusi? Alihkan 2 kontainer ke gudang Delta 9. Tapi ada masalah." "Apa?" "Kunci otomatis Delta 9 tidak merespons sejak subuh." Adinda menghela napas. Satu masalah jarang datang sendirian. Teknis? Belum tentu. Keputusan diambil cepat. Mereka bergerak menuju gudang Delta 9. Fasilitas cadangan yang jarang digunakan, terletak agak terpisah dari jalur utama. Hujan turun semakin rapat, mengaburkan pandangan. Air mengalir di sela-sela beton, memantulkan lampu pelabuhan seperti garis patah. Saat tiba, gerbang besi besar berdiri tertutup. Lampu indikator kunci otomatis berkedip merah. "Coba ulang," kata Adinda. Petugas menekan panel, tidak ada respon. "Manual override," lanjut Adinda. "Perlu 2 otorisasi," jawab petugas. Adinda mengeluarkan kartu akses. Aksara menoleh ke panel kedua, kosong. "1 kartu lagi," tanya Adinda. "Seharusnya ada di ruang kontrol," jawab petugas gelisah. Aksara menatap pintu besi itu lama, lalu berkata pelan, "Bu, kita kehabisan waktu." Hujan makin deras. Radio komunikasi berderak, laporan dari kapal Arunika 9 masuk. Ombak belum reda. Penundaan minimal 1 jam. "Kalau gudang utama penuh, suhu naik," gumam Adinda. "Dan itu berarti..." "Obat rusak," lanjut Aksara, "tanpa terlihat rusak." Hening turun sebentar. Bukan hening bingung, melainkan hening menimbang resiko. Adinda menoleh ke Aksara. "Apa yang kamu lihat?" Aksara mendekat ke panel kunci, mengamati bekas air, posisi kabel, segel kecil di sudut yang tampak terlalu rapi. "Ini bukan rusak," katanya. "Ini dimatikan." "Siapa yang bisa?" tanya Adinda. "Orang yang tahu jadwal," jawab Aksara. "Dan tahu kita akan ke sini." Adinda menutup mata sepersekian detik, lalu membukanya lagi, tegas, "Buka." "Tanpa kartu kedua?" "Dengan apapun yang tidak merusak isi." Aksara mengangguk. Ia memberi isyarat ke petugas untuk mundur, membuka tas kecil yang sejak tadi menggantung di pinggangnya. Alat sederhana, presisi. Tidak terlihat seperti peralatan paksa, lebih mirip perlengkapan teknisi. "Waktu kita 5 menit," katanya. Hujan menghantam atap. Detik terasa lebih cepat. 2 menit berlalu, lampu indikator berubah dari merah ke kuning. 40 detik, kata Aksara. Klik. Gerbang bergeser perlahan, mengeluarkan suara logam berat. Udara dingin menyembur keluar. Stabil. Aman. Pindahkan sekarang, perintah Adinda. Kontainer bergerak. Forklift menderu. Semua terjadi cepat. Terlalu cepat untuk kebetulan. Saat kontainer terakhir masuk, radio kembali berderak. Gudang utama penuh, Bu, tapi suhu stabil. Adinda menghela napas panjang, baru sekarang. Ia menoleh Aksara. "Kamu menyelamatkan jadwal." Aksara menggeleng ecil. "Saya hanya menutup celah." "Celah yang dibuat," belas Adinda. Aksara tidak menjawab. Matanya menyapu sekeliling. Ke arah kamera sudut. Ke pintu darurat yang setengah terbuka. "Kita tidak sendirian," katanya pelan. Hujan mulai reda. Tapi udara terasa lebih dingin. Di ruang kecil dekat gudang, mereka berdiri berhadapan. Jaket basah, sepatu berlumpur. Jarak mereka dekat. Bukan karena niat, melainkan karena ruang sempit. "Kamu sadar," kata Adinda pelan, "kalau ini eskalasi." "Iya, Bu. Dan kalau ini eskalasi, berarti ini baru awal." Aksara mengangguk. "Makanya saya di sini." Tatapan mereka bertemu. Tidak lama, tidak terlalu dalam, tapi cukup untuk menyepakati satu hal tanpa kata. Mereka akan bekerja lebih dekat. Kapal Arunika 9 akhirnya sandar 2 jam kemudian.
distribusi berjalan. Laporan resmi mencatat kendala cuaca dan penyesuaian teknis. Tidak ada yang mencurigakan di atas kertas. Namun Adinda tahu, kertas hanya mencatat apa yang ingin dicatat. Di dalam mobil, perjalanan pulang berlangsung sunyi. Hujan telah berhenti, menyisakan kaca depan penuh garis air. "Aksara," kata Adinda pelan. "Iya, Bu. Kalau kamu tidak ada hari ini, saya ada," potong Aksara lembut. "Dan besok juga." Adinda tidak melanjutkan. Ia menyandarkan punggung, menutup mata sebentar. Untuk pertama kalinya sejak menjabat, ia merasa tidak sendirian menghadapi resiko. Dan itu berbahaya. Karena Adinda Kirana tahu, ketika kapal tertahan dan kunci dikunci, yang diuji bukan hanya sistem, melainkan kepercayaan. Dan kepercayaan, sekali tumbuh, selalu meminta harga di kemudian hari. Malam tidak selalu gelap karena kurang cahaya. Kadang ia gelap karena terlalu sepi. Adinda Kirana berdiri di tengah ruang tamu apartemennya yang luas. Lampu-lampu menyala sempurna, lantai marmer berkilau, tirai menjuntai rapi. Semuanya seperti katalog. Tidak ada yang salah. Justru itu masalahnya. Rumah ini terlalu besar untuk satu orang. Ia menaruh tas kerja di meja, membuka laptop, menutupnya lagi. Pikirannya masih tertinggal di pelabuhan sore tadi. Di hujan, di kunci yang dimatikan sengaja. Di keputusan cepat yang nyaris terlambat. Dan pada satu sosok yang berdiri setengah langkah di belakangnya sepanjang hari. Jam menunjukkan pukul 22.47. Adinda menuang segelas air, menyesap, lalu menaruhnya kembali tanpa benar-benar diminum. Ia berjalan ke jendela. Kota Jakarta berkilau di bawah, seperti papan sirkuit yang terus menyala. Sibuk, hidup, tidak peduli. Ponselnya bergetar. Satu pesan masuk. "Aksara, Ibu sudah sampai rumah dengan aman?" Adinda menatap layar beberapa detik lebih lama dari yang perlu. Jari-jarinya menggantung di udara. Ia jarang membalas pesan kerja di jam segini. Tapi malam ini, aturan terasa longgar. "Adinda, sudah." Balasan datang cepat. "Aksara, baik, saya standby kalau dibutuhkan." Kalimat sederhana, profesional, tepat. Namun entah kenapa, dada Adinda terasa sedikit lebih ringan. Ia meletakkan ponsel, berjalan ke dapur, membuka lemari es, terlalu penuh, terlalu rapi. Ia menutupnya lagi, tidak lapar. Di ruang tamu, televisi menyala tanpa suara. Wajahnya sendiri muncul di layar. Rekaman wawancara lama tentang ketahanan distribusi dan kepemimpinan di masa krisis. Ia menatap wajah itu lama. Perempuan di layar terlihat yakin, tegas, tidak goyah. Perempuan di ruang tamu lelah. Ponsel bergetar lagi. Kali ini telepon. Nama Aksara muncul di layar. Adinda ragu, sepersekian detik, lalu mengangkat. "Halo? Maaf mengganggu, Bu." Suara Aksara terdengar lebih pelan dari biasanya. "Saya hanya memastikan Ibu tidak perlu apa-apa." Adinda tersenyum tipis, tanpa disadari. "Kamu tidak mengganggu." Ada hening di seberang, bukan hening canggung, hening menunggu. "Kamu masih di pos?" tanya Adinda akhirnya. "Sudah di perjalanan pulang," jawab Aksara, "tapi radio masih aktif." Adinda mengangguk, meski ia tahu Aksara tidak bisa melihatnya. "Hari ini panjang." "Iya," jawab Aksara, "dan belum selesai." Kata-kata itu menggantung. Adinda berjalan kembali ke jendela, menatap lampu-lampu yang tidak pernah padam. "Aksara," katanya pelan, "kamu pernah tinggal di rumah yang terlalu besar?" Ada jeda sebelum Aksara menjawab. "Pernah, rasanya seperti tinggal di ruang tunggu." Adinda menutup mata. Jawaban itu tepat sasaran. "Malam ini," lanjutnya, "rumah ini terasa seperti tempat singgah, bukan pulang. Karena pulang," kata Aksara tenang, "butuh seseorang yang tahu kita ada." Hening kembali turun, kali ini lebih dalam. Adinda duduk di sofa,
menarik nafas panjang. Aku jarang bicara seperti ini. Saya dengarkan, jawab Aksara. Tidak ada nada penasaran. Tidak ada dorongan. Itu yang membuatnya aman. Setelah hari ini, lanjut Adinda, aku sadar ada yang sedang menguji sistemku. Bukan cuma gudang, bukan cuma jadwal. Kepercayaan, kata Aksara. Iya. Dan kepercayaan, lanjut Aksara, biasanya diuji saat kita sendirian. Adinda terdiam. Jari-jarinya menggenggam ponsel lebih erat. Kamu tahu yang membuatku paling takut? Katanya lirih. Apa, Bu? Bukan sabotase, bukan kerugian. Ia menelan ludah. Tapi kenyataan bahwa hari ini, aku merasa lebih tenang karena ada kamu. Di seberang, Aksara tidak langsung menjawab. Ketika ia berbicara, suaranya tetap terkendali, namun lebih hati-hati. Bu, rasa aman itu bisa menipu. Aku tahu, jawab Adinda cepat. Makanya aku takut. Hening panjang menyelimuti percakapan. Detik berjalan lambat. Aku tidak minta apa-apa, lanjut Adinda. Aku hanya tidak ingin malam ini sendirian dengan pikiranku. Saya di sini, kata Aksara. Sebatas yang ibu butuhkan. Kalimat itu sederhana, tapi bagi Adinda, itu cukup. Mereka tidak bicara tentang gudang lagi, tidak tentang jadwal, tidak tentang resiko. Adinda bercerita hal-hal kecil, tentang kopi yang selalu ia lupa diminum, tentang suara AC yang terlalu keras, tentang betapa sunyinya apartemen ini setelah jam 10. Aksara mendengarkan, sesekali menanggapi, lebih sering diam. Telepon itu berlangsung 12 menit. Tidak lama, tidak pendek. Ketika mereka menutupnya, Adinda duduk lama di sofa, ponsel di tangan. Televisi masih menyala tanpa suara. Ia merasa lebih ringan. Di tempat lain, Aksara memarkir motornya. Ia duduk sebentar. Helm masih di kepala. Menatap gelap jalan kecil di depannya. Ia tahu batas. Ia tahu posisi. Namun malam ini, satu hal menjadi jelas. Ia telah menjadi tempat bersandar. Dan menjadi tempat bersandar bagi seseorang seperti Adinda Kirana, bukan hanya kehormatan, melainkan resiko. Karena rumah yang terlalu besar, sering membuat seseorang lupa di mana seharusnya ia berhenti. Dan malam itu, keduanya menyadari batas profesional yang selama ini kokoh mulai terasa lebih tipis. Pagi itu datang tanpa agenda resmi, dan justru karena itulah ia terasa berbahaya. Hari Sabtu jarang masuk kalender Adinda Kirana. Jikapun ada, biasanya hanya bertuliskan cadangan, kata aman untuk segala hal yang tidak ingin ia pikirkan. Namun pagi itu, matahari naik pelan dan apartemen yang semalam terasa terlalu besar, kini justru terasa kosong. Ponselnya bergetar pukul 12. Aksara, Bu, saya di bawah. Sesuai pesan semalam. Adinda menatap layar, lalu jam di dinding. Ia menghela napas pelan, campuran ragu dan lega. Pesan semalam itu singkat, hampir sepele. Besok pagi, antar saya ke gudang lama. Ada yang ingin saya cek. Gudang lama berarti lokasi yang tidak lagi aktif, aman, sepi, dan tanpa tim besar. Ia mengambil blazer tipis, menyematkan rambut seadanya. Tidak rapi seperti biasa, tapi ia tidak mengulanginya. Di bawah, Aksara sudah menunggu. Mobil bersih, mesin mati. Pagi masih dingin. Pagi, Bu, sapa Aksara. Pagi, jawab Adinda, lalu masuk ke mobil. Perjalanan berlangsung sunyi. Kota belum ramai. Lampu lalu lintas seperti belum sepenuhnya sadar. Adinda menatap keluar jendela. Jalan yang biasa ia lewati dengan pikiran penuh, kini terasa lapang. Kita tidak langsung ke gudang, katanya tiba-tiba. Aksara melurik spion. Ada perubahan rencana? Berhenti sebentar.
Jawab Adinda. Saya ingin sarapan. Aksara mengangguk, tanpa tanya. Mobil berbelok ke sebuah kedai kecil di sudut jalan, tempat yang nyaris tak pernah Adinda kunjungi. Meja kayu, kipas angin tua, aroma kopi dan nasi goreng. Mereka duduk berhadapan. Jarak aman, terukur. Adinda memesan sederhana. Aksara mengikuti. Tidak ada percakapan selama beberapa menit. Hanya bunyi piring dan sendok. Ini pertama kalinya, kata Adinda pelan. Saya sarapan tanpa melihat layar. Aksara tersenyum kecil. Kadang sistem perlu dimatikan sebentar. Adinda menatapnya. Kamu sering bicara seperti itu, karena sering melihat orang kelelahan yang tidak sadar, jawab Aksara. Makanan datang, hangat, sederhana. Adinda makan perlahan, tidak terburu, tidak berhenti di tengah. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa dikejar waktu. Selesai sarapan, mereka kembali ke mobil. Langit mulai mendung. Arah gudang lama ditempuh dalam diam yang nyaman. Gudang itu berdiri di pinggir kawasan industri lama. Catnya memudar, pintu besi berdebu. Tidak ada aktivitas, tidak ada penjaga. Kenapa ke sini? Tanya Aksara sambil memeriksa area. Tempat ini dulu pusat distribusi pertama, jawab Adinda. Sebelum semuanya besar, sebelum semua orang tahu. Mereka masuk. Bau kayu tua dan oli menyambut. Cahaya masuk dari jendela tinggi yang sebagian tertutup debu. Adinda berjalan pelan, menyentuh rak-rak kosong. Di sini saya belajar bahwa sistem tidak pernah cukup. Yang cukup itu, orang. Aksara berdiri agak jauh, memberi ruang. Dan sekarang, kata Adinda, berhenti. Saya lupa rasanya mempercayai orang tanpa kontrak. Hening jatuh. Debu menari di udara. Tiba-tiba, lampu padam. Gudang tenggelam dalam gelap. Hanya cahaya tipis dari jendela yang tersisa. Aksara bergerak cepat. Bu, tetap di tempat. Ada apa? Tanya Adinda. Listrik kawasan mati, jawab Aksara. Saya cek pintu. Ia melangkah. Namun sebelum sempat, suara guntur menggelegar. Hujan turun deras. Pintu besi berderak tertiup angin. Adinda berdiri. Dalam gelap, langkahnya ragu. Kakinya tersandung sesuatu. Ia kehilangan keseimbangan. Refleks, sebuah tangan menyentuh lengannya. Pegangan itu tepat, tidak kasar, tidak menahan terlalu lama. Adinda berhenti. Jantungnya berdetak lebih cepat. Maaf, kata Aksara cepat, menarik tangannya. Ibu tidak apa-apa. Iya, jawab Adinda. Suaranya sedikit lebih pelan dari niatnya. Mereka berdiri berdekatan. Terlalu dekat untuk ruang profesional, terlalu singkat untuk disebut apa-apa. Hujan menghantam atap, gudang gelap, sunyi menjadi rapat. Listrik akan kembali, kata Aksara, seperti menenangkan diri sendiri. Dan kalau tidak, tanya Adinda. Kita tunggu, jawab Aksara, bersama. Kata itu jatuh pelan, tidak disengaja, tapi terasa. Beberapa menit berlalu, lampu tetap mati. Namun tidak ada kepanikan, tidak ada langkah mundur. Adinda duduk di peti kayu. Aksara berdiri di dekatnya, menjaga jarak, namun jelas hadir. Kamu tahu, kata Adinda tiba-tiba, sentuhan barusan seharusnya tidak terjadi. Iya, jawab Aksara jujur, tapi tidak terasa salah. Aksara menarik napas. Yang terasa aman, tidak selalu benar. Adinda tersenyum tipis dalam gelap. Dan yang benar, seringkali terasa sepi. Lampu menyala kembali, mendadak terang. Gudang kembali seperti semula. Ruang besar, jarak jelas. Aksara melangkah mundur setengah langkah. Batas kembali terpasang. Kalau ibu siap, katanya profesional, kita bisa lanjut. Adinda berdiri, mengangguk. Kita lanjut. Di perjalanan pulang, hujan reda. Jalanan basah memantulkan langit abu-abu. Tidak ada percakapan. Namun di dalam dada Adinda, sesuatu telah bergeser. Bukan karena sarapan, bukan karena listrik padam, melainkan karena satu sentuhan singkat yang mengingatkannya bahwa ia masih manusia, dan manusia selalu rentan saat merasa tidak sendirian. Di kursi depan, Aksara menyetir dengan fokus penuh. Namun pikirannya berputar satu hal yang sama. Batas itu tadi, retakannya kecil,
nyaris tak terlihat. Namun cukup untuk membuat segalanya tak akan pernah kembali sama. Perubahan tidak selalu datang dengan suara keras. Kadang, ia menyusup lewat tatapan, hening, dan kalimat yang tidak selesai. Senin pagi, kantor pusat kembali hidup. Lift naik turun, langkah cepat, senyum profesional. Semua tampak normal, terlalu normal. Adinda Kirana berjalan menuju ruang rapat utama dengan langkah tegas. Blazer gelap, rambut tersanggul rapi. Wajahnya kembali seperti yang dikenal semua orang, terkendali, dingin, dan tak terbaca. Namun di balik itu, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan dari dirinya, melainkan dari sekitar. Beberapa staf berhenti bicara saat ia lewat. Ada yang tersenyum terlalu cepat. Ada yang berpura-pura sibuk. Bisikan kecil berhenti mendadak, seperti saklar dimatikan. Adinda menangkapnya. Ia selalu menangkap hal-hal seperti itu. Rapat dimulai tepat waktu. Presentasi berjalan lancar. Angka stabil. Distribusi kembali normal setelah insiden gudang. Tidak ada yang janggal di laporan. Namun saat rapat hampir selesai, seorang manajer operasional mengangkat tangan ragu. "Bu," katanya hati-hati. "Izin bertanya soal perubahan pengamanan." Adinda menoleh. "Silahkan." Beberapa tim merasa akses terlalu ketat akhir-akhir ini. Ada kekhawatiran soal fleksibilitas. Adinda menatapnya lama. "Fleksibilitas untuk apa?" Manajer itu menelan ludah. "Untuk efisiensi." "Efisiensi tanpa keamanan adalah perjudian," jawab Adinda tenang. "Dan perusahaan ini tidak berjudi dengan nyawa." Tidak ada bantahan. Rapat ditutup. Saat keluar, Adinda melihat Aksara berdiri di ujung koridor. Posisi biasa. Namun kali ini ada jarak baru. Lebih banyak mata, lebih banyak telinga. Mbak Sari, sekretaris senior, mendekat pelan saat Adinda masuk ke ruang kerja. "Bu," katanya lirih, "saya hanya ingin bilang suasana kantor sedang sensitif." "Karena apa?" tanya Adinda sambil membuka berkas. "Karena perubahan cepat." Dan Mbak Sari ragu. "Karena orang-orang mulai berspekulasi." Adinda berhenti membuka berkas. "Tentang apa?" Mbak Sari tidak menjawab langsung, hanya menunduk kecil. "Saya rasa ibu sudah tahu." Adinda mengangguk pelan. Ia tahu, dan ia benci bahwa ia tahu. Siang itu, Adinda makan di ruangannya sendiri, tidak keluar, tidak bertemu siapapun. Aksara tetap di luar, menjaga jarak yang kini terasa lebih disengaja. Ponsel Adinda bergetar. Nomor tidak dikenal. Ia ragu sejenak, lalu membuka pesan. "Hati-hati dengan orang yang terlalu dekat. Sistem bisa jatuh dari dalam." Adinda membaca ulang, lalu sekali lagi. Jantungnya berdetak lebih cepat, bukan panik, tapi waspada. Ia menoleh ke pintu. Aksara berdiri di sana, tenang, fokus, tidak menoleh. Apakah pesan itu tentang dia? Atau tentang seseorang yang memanfaatkan kedekatan itu? Adinda menghapus pesan, tapi kalimatnya tertinggal di kepala. Sore hari hujan turun lagi, kali ini hanya gerimis. Jadwal padat memaksa Adinda berpindah gedung. Aksara membuka pintu mobil. Kali ini lebih banyak orang melihat. Perjalanan sunyi, namun sunyi yang tegang. "Aksara," kata Adinda akhirnya. "Iya, Bu." "Kamu merasa diperhatikan?" "Sejak hari pertama," jawab Aksara jujur. "Dan kamu tidak bilang." "Karena itu resiko pekerjaan," jawabnya. "Bukan masalah pribadi." Adinda menatap ke depan. Sekarang terasa pribadi. Aksara tidak menyangkal. Iya. Mobil berhenti di lampu merah. Di trotoar, dua staf berbicara pelan. Mata mereka melirik ke arah mobil. "Ada pesan masuk hari ini," lanjut Adinda. "Anonim." Aksara menegang tipis. "Isinya?" Adinda mengulanginya, kata demi kata. Aksara diam beberapa detik sebelum menjawab. "Itu peringatan atau umpan." "Umpan untuk apa?" "Untuk membuat ibu ragu," jawab Aksara. "Atau untuk menguji apakah ibu akan menjauh." Lampu hijau menyala. Mobil kembali bergerak. Adinda menghela napas. "Dan menurutmu?" "Menurut saya," kata Aksara pelan, "seseorang ingin menggeser fokus ibu dari sistem ke saya." Kalimat itu jatuh berat. Adinda tahu, jika itu benar, maka ia sedang ditarik ke permainan yang tidak ia mulai. Sampai di apartemen, Adinda tidak langsung turun. Ia duduk beberapa detik lebih lama dari biasanya. "Aksara," katanya pelan.
Iya, Bu. Mulai besok, jangan sering masuk ke area pribadi saya. Tetap di luar. Jaga jarak. Aksara mengangguk tanpa ekspresi. Siap. Adinda membuka pintu. Berhenti sejenak. Bukan karena saya tidak percaya. Saya tahu, jawab Aksara. Justru karena ibu percaya. Pintu tertutup. Di dalam apartemen, Adinda bersandar di pintu, menutup mata. Pesan anonim itu kembali terngiang. Di tempat lain, Aksara duduk di mobil. Mesin belum dinyalakan. Tangannya mengepal sebentar, lalu rileks kembali. Ia tahu, permainan telah berubah. Bukan lagi tentang menjaga gudang. Bukan lagi tentang sabotase fisik. Kini, yang diserang adalah persepsi. Dan dalam dunia Adinda Kirana, persepsi bisa menghancurkan lebih cepat daripada kerusakan apapun. Seseorang sedang menanam benih, dan benih itu mulai tumbuh. Masa lalu tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk mengetuk. Pagi itu, udara Jakarta terasa lebih berat dari biasanya. Adinda Kirana duduk di ruang rapat kecil lantai 20, ruang yang jarang dipakai, jauh dari lalu lalang. Di hadapannya, map coklat tanpa logo terbuka. Isinya ringkas, terlalu ringkas untuk sesuatu yang berbahaya. Nama itu tercetak di halaman pertama. Raka Suryanata, mantan partner bisnis, mantan orang kepercayaan, dan orang terakhir yang ia harapkan muncul kembali. Apa ini benar? Tanya Adinda tanpa mengangkat kepala. Kepala hukum mengangguk. Dia kembali melalui perusahaan cangkang. Kontrak pengadaan alat pendingin portabel. Nilainya kecil di atas kertas, tapi jalurnya licin. Licin bagaimana? Banyak subkontraktor, banyak lapisan, dan semuanya legal. Adinda menutup map. Jemarinya mengetuk meja pelan. Raka selalu seperti itu, tidak pernah menyerang dari depan. Ia menyukai lorong-lorong sempit, celah kecil yang tampak sepele. Kenapa sekarang? Tanya Adinda. Karena reputasi ibu sedang diuji, jawab kepala hukum jujur. Dan karena ada isu internal yang berisik. Adinda berdiri, batalkan kontrak. Kalau dibatalkan sekarang, kita akan terlihat reaktif, balasnya, dan dia akan pakai itu. Adinda tersenyum tipis, bukan senyum senang. Kalau diteruskan, dia akan punya pijakan. Pilihan itu tidak ideal, tapi dunia Adinda jarang memberi pilihan ideal. Lanjutkan, katanya akhirnya, dengan pengawasan penuh. Di luar ruang rapat, Aksara menunggu. Ia menangkap perubahan di langkah Adinda, lebih cepat, lebih tegang. Ada tamu lama, kata Adinda singkat saat berjalan, dan dia tidak datang untuk bernostalgia. Aksara mengangguk. Raka Suryanata. Adinda berhenti mendadak. Kamu tahu? Saya membaca arsip, jawab Aksara. Dan pola. Kamu curiga? Saya waspada, kata Aksara tenang. Perbedaan penting. Siang itu, Raka datang. Setelannya rapi. Senyumnya ramah. Matanya tajam. Terlalu tajam untuk seseorang yang berpura-pura datang dengan niat baik. Din, sapanya akrab, seolah waktu tidak pernah berlalu. Sudah lama. Adinda berdiri. Kita tidak memakai nama kecil di sini. Raka terkekeh. Masih sama. Tegas, konsisten. Mereka duduk berhadapan. Aksara berdiri di samping. Diam, hadir, dan tidak bisa diabaikan. Kontrak ini menguntungkan, kata Raka sambil mendorong map tipis. Aku tahu kau butuh jalur cepat, dan aku punya jalurnya. Jalur cepat sering berujung mahal, jawab Adinda. Tidak selalu, Raka tersenyum. Tergantung siapa yang mengemudi. Tatapan Raka melirik Aksara. Sepersekian detik. Cukup untuk sebuah pesan. Pengamananmu baru, katanya santai. Efisien. Aksara tidak bereaksi. Kita bicara bisnis, kata Adinda dingin. Bukan orang. Bisnis selalu tentang orang. Balas Raka, terutama orang yang dekat. Hening mengeras. Raka berdiri. Pikirkan, aku tidak datang untuk mengganggu. Aku datang karena pasar berubah. Dan yang lambat, tersingkir. Setelah Raka pergi, ruang itu terasa lebih sempit. Apa yang kamu lihat? Tanya Adinda pada Aksara. Dia tahu lebih banyak dari yang dia katakan, jawab Aksara. Dan dia menguji reaksi ibu, bukan kontraknya.
Sore hari, laporan masuk. Subkontraktor Raka meminta akses tambahan ke gudang cadangan. Alasannya teknis, dokumennya rapi. Ditolak, kata Adinda. Kalau ditolak, kata kepala operasional, dia bisa bilang kita menghambat distribusi. Adinda menoleh ke Aksara. Alternatif, berikan akses terbatas. Jawab Aksara. Dengan pengawasan ganda. Dan umpan. Umpan, biarkan dia percaya ada celah kecil, kata Aksara. Celah yang kita kendalikan. Adinda mengangguk. Lakukan. Malam turun. Gedung mulai sepi. Adinda masih di kantor ketika ponselnya bergetar. Nomor tidak dikenal. Kamu memilih orang yang salah. Adinda menatap layar. Tidak ada ancaman eksplisit. Tidak ada tuntutan. Hanya pernyataan. Yang dimaksudkan untuk meragukan. Ia berjalan ke jendela. Kota berkilau. Jauh di bawah. Lalu lintas bergerak tanpa peduli. Aksara, katanya pelan. Saat ia memanggil ke ruangannya. Iya Bu, mulai malam ini, katanya. Menahan napas. Kita anggap ini bukan lagi permainan reputasi. Ini permainan posisi. Aksara mengangguk. Saya siap. Dan satu hal, lanjut Adinda. Jaga jarak di depan orang. Tapi di belakang layar, aku butuh kamu penuh. Aksara menatapnya singkat. Risikonya besar. Selalu, jawab Adinda. Tapi kali ini, aku memilih. Di luar gedung, sebuah mobil hitam berhenti terlalu lama. Lampunya mati. Mesinnya menyala pelan. Raka duduk di kursi belakang, menatap layar ponsel. Sebuah pesan terkirim. Umpan bergerak. Ia tersenyum. Karena ia tahu, ketika kontrak gelap bertemu bisikan, yang jatuh pertama bukan sistem, melainkan kepercayaan. Dan kepercayaan, sekali goyah, akan menyeret siapapun yang berdiri terlalu dekat. Ledakan itu tidak berbunyi. Ia menyebar, pelan, rapi dan mematikan. Pagi itu dimulai seperti pagi-pagi lain di kantor pusat. Lift berjalan normal, resepsionis tersenyum. Layar besar di ruang kontrol menampilkan grafik distribusi yang tampak stabil, terlalu stabil. Adinda Kirana baru saja duduk di kursi kerjanya ketika Mbak Sari masuk tanpa mengetuk. Kebiasaan yang hanya ia lakukan saat ada sesuatu yang benar-benar salah. Bu, katanya lirih. Wajahnya pucat. Media sudah mengangkat. Adinda mengangkat kepala. Mengangkat apa? Tablet diletakkan di meja. Judulnya singkat, netral. Namun Adinda tahu, justru di sanalah bahaya bersembunyi. Dugaan sabotase distribusi obat. Sumber internal sebut ada celah keamanan. Adinda membaca cepat, kalimat demi kalimat. Tidak ada tuduhan langsung, tidak ada nama pelaku. Namun satu paragraf membuat dadanya mengencang. Beberapa pihak internal menyebut adanya kedekatan personal antara pimpinan perusahaan dan kepala pengamanan, diduga memengaruhi pengawasan. Tablet itu terasa lebih berat saat Adinda menutupnya. Sudah seberapa luas? Tanyanya tenang. Portal utama, media sosial mulai ramai. Jawab Mbak Sari. Belum viral penuh, tapi cepat. Adinda berdiri. Panggil tim hukum, tim komunikasi krisis. Sekarang. Di luar ruangannya, suasana berubah dalam hitungan menit. Telepon berdering. Langkah-langkah tergesa. Bisikan yang kemarin samar kini berani naik volume. Aksara menerima kabar itu bukan dari Adinda, melainkan dari ponselnya sendiri. Pesan masuk bertubi-tubi. Mas, namamu disebut. Ada yang mainkan narasi. Hati-hati, ini bukan kebetulan. Ia berdiri di ruang tunggu dekat ruang direksi ketika dipanggil masuk. Di dalam, Adinda duduk di ujung meja panjang. Wajahnya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang sedang diserang. Kita perlu langkah cepat, kata kepala komunikasi krisis. Narasi harus dipotong. Bagaimana? Tanya Adinda. Pisahkan variabel personal dari sistem, jawabnya.
mulai dari pengamanan. Semua mata beralih ke Aksara. Kepala keamanan berdehem. Aksara Wirajaya akan dipindahkan sementara dari pengamanan pribadi, efektif hari ini. Aksara mengangguk pelan. Saya siap. Tidak ada bantahan, tidak ada pembelaan. Kata-kata tidak akan menolong, hanya akan menjadi bahan. Adinda menatap meja. Jari-jarinya mengepal sebentar, lalu mengendur. Lakukan sesuai prosedur. Keputusan itu jatuh rapi, legal, perlu. Aksara berdiri untuk keluar. Di ambang pintu, Adinda menoleh. Tatapan mereka bertemu. Singkat, tajam, penuh hal yang tak bisa diucapkan. Tidak ada maaf, tidak ada tunggu. Karena kata-kata itu, di dunia Adinda Kirana, bisa berubah menjadi bukti. Siang itu, Aksara mengemas barangnya. Loker kecil, perangkat komunikasi, jam tugas. Semua rapi, seperti hidup yang ia jalani. Koridor terasa lebih panjang saat ia melangkah keluar. Hujan turun lagi, seolah kota mengikuti pola yang sama. Namun kali ini, tidak ada payung yang dibagi. Di ruang kontrol, alarm berbunyi singkat. Laporan masuk, satu pengiriman tertunda. Alasan teknis. Di atas kertas, masuk akal. Di media, narasi berkembang. Kata dugaan berubah menjadi sorotan. Kata sumber internal berubah menjadi orang dekat. Nama Adinda mulai disebut di kolom opini. Di apartemen, Adinda duduk sendirian. Televisi menyala menampilkan panel diskusi. Wajahnya muncul di layar. Klip lama tentang integritas dan ketahanan sistem. Kata-kata itu kini terdengar seperti cermin yang retak. Ponselnya bergetar. Nomor tidak dikenal. Memindahkan dia tidak akan cukup. Ini baru awal. Adinda menutup mata, menarik napas panjang. Ia tahu langkah hari ini hanyalah penahan, bukan penyembuh. Di tempat lain, Aksara duduk di mobil yang terparkir. Mesin mati. Hujan mengetuk atap. Ia menatap lurus ke depan. Ia memutar ulang hari-hari terakhir di kepalanya. Gudang, kunci yang dimatikan, kontrak licin, tatapan Raka yang terlalu tahu. Bukan aku, gumamnya. Ini panggung. Ponselnya bergetar. Pesan dari nomor lama, yang ia harap tidak muncul. Umpan sudah diangkat. Aksara menegakkan punggung. Rahangnya mengeras. Di kantor, tim hukum menggelar pernyataan singkat. Bahasa aman, tidak defensif, tidak mengakui kesalahan. Pasar menahan napas. Namun di balik layar, grafik kecil bergerak. Akses yang seharusnya terbatas dibuka beberapa menit terlalu lama. Cukup untuk menanam jejak. Adinda berdiri di ruang kerjanya, menatap kota. Ia tahu permainan ini bukan tentang pengamanan semata. Ini tentang menggeser fokus, membuatnya sibuk membela diri, sementara sesuatu yang lebih besar bergerak. Ponselnya bergetar lagi. Kali ini, pesan dari Aksara. Saya di luar lingkaran sekarang. Itu memberi saya sudut pandang. Ada pola yang sama. Satu meja, satu jalur. Adinda membaca, lalu membalas singkat. Jangan ambil resiko. Balasan datang cepat. Resiko sudah diambil, hari ini, bukan oleh kita. Hujan mereda, malam turun. Kota tetap berkilau, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun Adinda tahu, nama telah meledak. Sekali disebut dengan nada salah, ia akan terus dipantulkan. Dan Aksara tahu, perpisahan hari ini bukan akhir, melainkan pintu. Pintu menuju babak yang lebih berbahaya, di mana yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi, melainkan kebenaran. Jarak adalah bentuk lain dari perlindungan. Namun ia juga cara paling sunyi untuk menyakiti. Sejak hari pemindahan itu, ritme hidup Adinda Kirana kembali rapi, terlalu rapi. Jadwal dipadatkan, rapat dipanjangkan, pernyataan publik dihaluskan. Di atas kertas, krisis mereda. Grafik stabil, media menemukan topik baru. Secara teknis, badai telah lewat. Namun di kursi belakang mobil pengawalan baru, Adinda duduk lebih tegak dari biasanya. AC terasa terlalu dingin, rute terlalu lurus. Pengawal pengganti bekerja baik, profesional, efisien, sopan. Tidak ada yang salah. Justru itu masalahnya. Ia mendapati dirinya sering menoleh ke kaca spion, kebiasaan lama yang seharusnya sudah hilang. Ia menegur diri sendiri, lalu menutup mata.
fokus. Semua ini perlu waktu. Di sisi lain kota, Aksara Wirajaya menjalani hari-harinya di luar lingkaran. Kontrak sementara, audit keamanan jarak jauh, pekerjaan yang aman tanpa sorotan. Ia bekerja rapi, cepat, dan senyap. Namun setiap kali ponselnya bergetar, dadanya mengencang sepersekian detik, harap yang segera ia padamkan. Mereka tidak saling menghubungi, bukan karena tidak ingin, melainkan karena tahu risikonya. Pertemuan itu terjadi tanpa rencana. Kota Semarang menjadi persinggahan agenda distribusi regional, acara tertutup, undangan terbatas. Hotel tepi laut, lampu hangat, musik lembut, senyum-senyum diplomatis. Adinda datang dengan gaun sederhana, elegan tanpa berlebihan. Ia bergerak dari satu percakapan ke percakapan lain. Menjawab dengan kalimat aman, menolak dengan senyum yang tepat. Lalu, ia melihatnya. Aksara berdiri di sudut ruangan, mengenakan setelan gelap tanpa atribut pengamanan. Wajahnya lebih santai, namun mata itu tetap sama. Fokus, membaca ruang. Detik berhenti. Aksara melihatnya juga. Tidak ada langkah tergesa, tidak ada reaksi berlebihan. Mereka hanya saling mengangguk kecil, sapaan aman di ruang publik. Beberapa menit kemudian, tanpa disepakati, mereka berdiri berdekatan di meja minuman. "Bu," sapa Aksara pelan. "Aksara," jawab Adinda, "kamu terlihat baik." "Begitu juga ibu." Hening singkat, gelas beradu di kejauhan. "Aku minta maaf," kata Adinda akhirnya, pelan, tanpa pembelaan. "Itu keputusan yang harus kuambil." Aksara mengangguk. "Saya tahu, dan itu keputusan yang benar." "Kamu tidak marah?" "Marah tidak mengubah peta," jawab Aksara jujur. "Dan saya tidak ingin jadi alasan ibu diserang." Adinda menatapnya lama. Ancaman itu belum berhenti. "Saya tahu," kata Aksara, dan dalangnya masih bermain. Adinda mengernyit. "Kamu punya sesuatu?" "Belum cukup," jawab Aksara. "Tapi ada pola, dan satu jalur yang berulang." "Jalur siapa?" Aksara menoleh sebentar, memastikan jarak aman. Kontrak kecil, subkontraktor yang tampak remeh, selalu lewat tangan yang sama. Adinda menghela napas. Nama itu berkelebat di pikirannya. Pengumuman singkat memanggil Adinda ke panggung. Ia menoleh. "Terima kasih, sudah tidak menghilang." Aksara tersenyum kecil. Saya tidak kemana-mana. Malam itu, hujan turun ringan. Di balkon kamar hotel, Adinda berdiri menatap laut. Angin membawa bau asin yang menenangkan sekaligus tajam. Ponselnya bergetar. Pesan masuk. "Aksara, kalau ibu masih di kota besok, saya tahu tempat kopi yang aman, tanpa kamera." Adinda menatap layar lama. Jantungnya berdetak pelan, bukan karena takut, melainkan karena kejelasan. Adinda, pagi, 1 jam. Kafe kecil itu tersembunyi di gang sempit, jauh dari hotel besar. Aroma kopi hitam dan kayu basah. Tidak ada logo, tidak ada layar. Mereka duduk berhadapan. Aksara membuka tablet. Diagram sederhana, garis-garis rapi. Ini alur akses, ini waktu unggah, dan ini jejak yang selalu dihapus. Tapi lupa satu hal. "Apa?" tanya Adinda. "Waktu," jawab Aksara. Orang bisa menyembunyikan file, tapi sulit menyembunyikan kebiasaan. Adinda membaca. Wajahnya mengeras. Dia bermain di balik legalitas. "Iya," kata Aksara, dan memanfaatkan kebisingan. Hening turun. Kali ini hening yang memutuskan. "Aku tidak bisa kembali seperti dulu," kata Adinda pelan. "Bukan sekarang." Sorotan masih hangat. Aksara mengangguk. "Kita lakukan dengan benar. Terpisah secara personal, terhubung secara profesional." "Dan setelah ini?" tanya Adinda. Aksara tersenyum kecil. "Kita lihat." Mereka berdiri hampir bersamaan. Tidak ada sentuhan, tidak ada janji yang berbahaya. Namun ada kesepakatan yang lebih kuat dari kata. Di pintu kafe, Adinda berhenti. "Hati-hati." "Selalu," jawab Aksara. Malam berikutnya, Adinda kembali ke kamar hotel. Ia duduk di tepi ranjang, membuka laptop. Untuk pertama kalinya sejak krisis, ia tidak membuka laporan media. Ia membuka catatan internal, menggeser fokus.
Di tempat lain, Aksara berjalan di tepi pelabuhan kecil. Lampu-lampu perahu memantul di air. Ia menatap layar ponsel. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. Jangan terlalu dalam. Aksara tersenyum tipis. Terlambat. Karena jarak telah ditempuh. Luka telah diakui. Dan pertemuan di kota lain itu menyalakan satu hal penting. Kebenaran belum selesai. Jika mereka harus melangkah ke bab berikutnya, itu bukan lagi tentang perasaan, melainkan tentang pilihan terakhir. Kebenaran tidak pernah datang dengan suara keras. Ia hadir saat seseorang berani berhenti melindungi kebohongan. Pagi itu, Adinda Kirana berdiri di ruang kerjanya sebelum kantor benar-benar hidup. Tirai belum dibuka. Kota masih setengah gelap. Di mejanya, berkas-berkas tertata rapi. Bukan laporan media. Bukan grafik pasar. Melainkan catatan internal yang selama ini luput dari sorotan. Ia tidak marah. Ia lelah. Dan itu membuatnya jujur. Ponselnya bergetar. Aksara, saya sudah konfirmasi. Jalurnya satu. Meja yang sama. Nama yang sama. Adinda menutup mata sejenak. Nama itu sudah lama ada di pikirannya. Hanya selama ini ia memilih menyingkirkannya demi stabilitas. Demi ketenangan. Kini, ketenangan itu menuntut harga. Adinda datang ke kantor. Lewat pintu belakang. Ruang rapat kecil di lantai 21 kembali digunakan. Tanpa logo. Tanpa catatan resmi. Hanya 3 kursi, 1 meja, dan dinding kaca buram. Raka Suryanata duduk dengan santai, seperti seseorang yang merasa aman. Setelan mahal, senyum terukur. Aku senang akhirnya kita bicara jujur. Katanya ringan, tanpa drama. Adinda duduk di seberangnya, tenang, tegak. Aksara berdiri di sisi pintu, bukan sebagai pengawal, melainkan saksi. Kejujuran datang terlambat, jawab Adinda. Tapi masih bisa menyelamatkan waktu. Raka terkekeh. Waktu selalu berpihak pada yang berani bermain. Adinda membuka tablet. Satu persatu data ditampilkan. Alur akses, waktu unggah, kontrak kecil yang berulang, subkontraktor yang sama. Tidak ada tuduhan emosional, hanya fakta. Senyum Raka memudar perlahan. Kamu pintar, katanya akhirnya. Tapi kamu juga tahu, semuanya legal. Legal tidak sama dengan etis, jawab Adinda. Dan tidak sama dengan aman. Raka bersandar. Aku hanya memanfaatkan celah. Pasar memang begitu. Aksara berbicara untuk pertama kalinya. Celah itu kamu buka sendiri. Lalu kamu lempar umpan, narasi personal, supaya fokus bergeser. Raka menatap Aksara tajam. Kamu bukan bagian dari ini. Justru saya, jawab Aksara tenang. Bagian yang tidak kamu perhitungkan. Hening jatuh, berat, tidak ada lagi senyum. Apa maumu? Tanya Raka akhirnya. Adinda menjawab tanpa ragu. Kamu keluar, semua jalur kamu tutup. Hari ini. Dan kalau tidak, Adinda menatap lurus. Aku buka semuanya, bukan ke media, ke regulator, ke mitra. Ke pihak yang tidak bisa kamu kendalikan. Raka tertawa pendek, lalu berhenti. Ia membaca wajah Adinda. Tidak ada ancaman kosong di sana. Kamu siap kehilangan kepercayaan pasar? Tanyanya. Aku lebih siap kehilangan mitra, jawab Adinda, daripada kehilangan diriku sendiri. Raka berdiri, mengambil mapnya. Kamu selalu keras kepala, Din. Dan kamu selalu lupa, balas Adinda, bahwa aku tidak pernah bermain setengah. Raka keluar tanpa menoleh. Pintu tertutup. Ruangan terasa lebih lega, namun juga sunyi. Adinda menghembuskan napas panjang, lalu menoleh ke Aksara. Selesai? Untuk dalangnya, jawab Aksara. Iya. Untuk kita? Aksara terdiam. Ini pertanyaan yang lebih berbahaya. Kita aman jika terpisah, katanya akhirnya. Dan jujur jika diakui. Adinda mengangguk pelan. Aku akan umumkan restrukturisasi, audit terbuka, pengamanan independen.
Aksara tersenyum tipis. Keputusan yang benar. Aku tidak bisa menyeretmu kembali. Lanjut Adinda. Sorotan masih ada. Dan aku harus berdiri sendiri. Aksara menerima itu tanpa drama. Saya tidak meminta kembali. Hening turun. Kali ini bukan hening yang menahan, melainkan hening yang melepaskan. Beberapa bulan berlalu. Perusahaan Adinda bangkit dengan wajah baru. Protokol diperketat. Audit dibuka. Narasi bergeser dari gosip ke sistem. Kepercayaan kembali. Perlahan. Mahal, tapi nyata. Adinda berdiri di depan publik dengan ketenangan yang berbeda. Bukan dingin. Utuh. Aksara melanjutkan hidupnya di jalur lain. Kontrak internasional. Proyek keamanan lintas kota. Ia bergerak ringan. Tidak terikat. Tidak diburu. Mereka bertemu sekali lagi. Tanpa rencana. Di sebuah acara amal kesehatan di kota kecil. Tidak ada kamera yang menyorot lama. Tidak ada kerumunan. Kamu terlihat baik, kata Adinda. Kamu terlihat tenang, balas Aksara. Mereka tersenyum, bukan senyum nostalgia, melainkan pengakuan. Terima kasih, kata Adinda, untuk memilih diam saat itu. Terima kasih, jawab Aksara, untuk memilih jujur saat ini. Tidak ada janji, tidak ada penyesalan. Hanya saling menghormati keputusan yang diambil. Malam itu, Adinda berdiri di apartemennya. Tirai terbuka, kota berkilau. Ia tidak lagi merasa rumah ini terlalu besar. Karena kini, ia tahu, kesepian tidak selalu berarti kosong. Kadang, ia adalah ruang untuk berdiri tegak. Di tempat lain, Aksara menatap langit yang sama. Ia tahu, melepaskan bukan berarti kalah. Itu berarti menjaga apa yang paling berharga. Kisah ini tidak ditutup dengan kebersamaan. Ia ditutup dengan kehormatan. Karena di dunia yang penuh celah dan bisikan, cinta paling berani adalah yang tahu kapan harus berhenti, agar kebenaran bisa berjalan lebih jauh. Tamat.